Shalom adik-adik, selamat datang di kebaktian online Sekolah Minggu HKBP Perumnas Tangerang. Kakak berharap adik-adik masih tetap semangat ya. Kakak mau cek dulu nih, semangat dari adik-adik. Apa kabarnya? Wah, adik-adik semangat banget, senang melihatnya. Nah, sebelum ibadah, mari kita cek kelengkapan kita ya adik-adik. Yang pertama, apakah kita sudah berpakaian yang rapi? Yang kedua, apakah kita sudah membawa Alkitab? Yang ketiga, sudahkah kita mempersiapkan persembahan? Nah, yang terakhir adik-adik, tapi paling penting, sudahkah kita menyiapkan hati kita untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan? Sudah semua dari yang pertama sampai yang keempat. Wah, hebat! Berarti kita sudah siap adik-adik untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita naikkan suatu pujian yang semangat ya adik-adik. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksi cinta kasih Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Adik-adik yang di rumah, saat ini kita mau memulai ibadah. Adik-adik bisa mempersiapkan diri dan lebih tenang. Kita akan bersaat teduh terlebih dahulu. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bernyanyi Laskar Kristus. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri dan kita bernyanyi bersama-sama menggunakan gerakan semangat adik-adik. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya
Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak der. Saya laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Kubukakan dengan amin, tuluskan hati dengan yakin, memegang firman-Mu, curahkan Roh-Mu Tuhan, supaya diteguhkan kami setia kepadamu. Amin. Shalom adik-adik. Sebelum kita membaca hukum Taurat, mari kita bernyanyi lagu Bila Roh Allah Ada di Dalamku ya. Adik-adik ikutin Kak Hana, kita pakai gerakan ya. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan di hari Pentakosta pertama, yaitu titah kedua dan artinya. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun. Dan jangan yakin kepada benda-benda berhala. Marilah kita bersama-sama minta kekuatan untuk melakukan hukum Tuhan. Kita bersama-sama mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, sebelum kita pengampunan dosa, mari kita bernyanyi band yang pertama bersama kita, Tuhan bersama Kadelina.
Marilah kita meminta pengampunan dosa kepada Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan epistel, kita bersama-sama bernyanyi Roh Kudus hadir sini. Sama-sama kita menyanyikan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Firman Tuhan yang menjadi renungan di hari Pentakosta pertama ini tertulis dalam kitab Yeskiel 37 ayat yang ke-11 hingga ayat ke-14. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai anak umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali dan akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya, demikianlah firman Tuhan." Kita bersama-sama minta kekuatan untuk melakukan firman-Nya. Mari kita bersama-sama mengucapkannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, sebelum kita pengakuan iman rasuli, mari kita bernyanyi dari buku MD nomor 462, ayat pertama dan keempat, Aleton di Perbadia. Mari kita nyanyi bersama-sama, adik-adik kita bangkit berdiri. Ayo Kak Dini. Mari Kak. Sai sengguh Tuhan
Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita sebagaimana di seluruh dunia mengimaninya. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Halo adik-adik sekolah minggu. Mari kita mendengarkan pengumuman. Ada 4 pengumuman hari ini. Yang pertama, mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun dari tanggal 17 Mei sampai 23 Mei. Kakak Abang Guru Sekolah Minggu berdoa untuk kalian, semoga kalian panjang umur, sehat selalu, makin jadi anak yang pinter, makin rajin, dan makin cinta Tuhan Yesus Kristus. Pengumuman yang kedua adalah PHBS. Aduh, jangan bosen ya adik-adik mendengar pengumuman PHBS lagi. Karena memang virus corona belum pergi dari negara kita. Jadi adik-adik harus menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Dan sekarang adik-adik sudah 5M. Dari 3M, 4M, sekarang udah 5M. Apa aja sih 5M itu? Yang pertama, memakai masker. M yang kedua, yaitu mencuci tangan. Coba sekarang lihat tangannya bersih nggak? Pasti bersih, karena kita harus sering cuci tangan. M yang ketiga, yaitu menjaga jarak. Jangan dekat-dekat sama orang di luar sana. Ya, tetap perhatikan jarak. M yang keempat, menghindari kerumunan. Dan M yang kelima, membatasi mobilitas. Apa sih mobilitas itu? Artinya, mengurangi perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Paling aman di rumah saja. Pengumuman ketiga, yaitu persembahan sekolah minggu. Berikut laporan persembahan sekolah minggu. Terima kasih adik-adik, papa mama yang sudah memberikan persembahan sekolah minggu. Untuk minggu ini bisa memberikan persembahan lewat nomor rekening yang tampil di layar ini. Terima kasih adik-adik, semoga kalian semakin diberkati Tuhan. Yang terakhir, pengumuman keempat yaitu kakak abang tunggu foto-foto adik-adik setelah selesai ibadah sekolah minggu. Sekian pengumuman hari ini, selamat melanjutkan ibadah sampai selesai. Dan adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, saat ini kita akan memasuki khotbah, mempersiapkan hati dan pikiran. Mari kita menaikkan pujian dari buku ND 461 ayat 1 dan 3, Songgok Tuhami. Semangat ya. Songgok Tuhami nadi jolomo Otondini debataki uhir patik muturo hakino Otondini
napimi otondini debataki. Ayat yang ketiga. Lehon hatang di mata podaki debataki nagogoi asa sai talu sude busumi debataki nagogoi maka tidak tonggoani asa malu akan dosa isi asa dijak Tuhan tamai debataki nagogoi. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan bangunkan kami kembali untuk dapat melayani Engkau dalam ibadah kami hari ini. Kami telah menaikkan lagu pujian, kiranya itu semakin memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Inang Pendeta. Kiranya Tuhan memberikan kami Roh Kudus untuk memberi kami pemahaman supaya kami tahu apa yang akan kami lakukan untuk menjadi anak-anak kerajaan-Mu. Hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pasti sehat ya? Yel-yelnya apa? Apa kabar? Kok kayaknya kurang semangat ya? Apa kabarnya hari ini? Semangat sekali, super sekali adik-adikku ini. Nah, hari ini kita bertemu kembali akan mendengarkan firman Tuhan pada Minggu Pentakosta yang pertama yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 2 dimulai dari ayat 14 sampai dengan ayat 18. Sudah dibuka Alkitabnya? Buka Alkitabnya, coba disingkirkan dulu rambutnya. Ya, yang ada di telinga supaya semuanya bisa mendengar. Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai dengan 18. Inang akan bacakan untuk kita. Mari lihat dan dengarkan bersama-sama. Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suaranya yang nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat." Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adikku, kita telah mendengarkan pembacaan firman Tuhan tadi. Minggu ini bagi kita adalah Minggu Pentakosta. Apa yang dimaksud dengan Minggu Pentakosta? Adik-adik ada yang tahu? Coba tunjuk tangan. Siapa yang tahu? Jawabannya apa? Hari turunnya. Apa itu yang dikatakan dalam bentuk lidah api di atas kepala murid-murid Tuhan Yesus? Gambaran Roh Kudus. Pinter. Minggu Pentakosta menandakan hari turunnya Roh Kudus. Nah, kalau kita berbicara mengenai Roh Kudus, apakah kira-kira fungsi daripada Roh Kudus hadir dalam kehidupan umat percaya? Adik-adik ada yang tahu?
Apa peran Roh Kudus hadir dalam kehidupan setiap orang yang percaya? Yang pertama dikatakan membimbing setiap orang supaya tahu melakukan yang menjadi kehendak Tuhan Yesus. Lalu yang kedua, menggambarkan penyertaan Tuhan Yesus tidak pernah berakhir atas dunia ini. Walaupun dia sudah naik ke dalam kerajaan sorga. Sebagaimana yang telah kita peringati pada peristiwa hari kenaikan Tuhan Yesus tanggal 13 Mei 2021. Ketika dia naik, bukan berarti dia meninggalkan setiap umatnya. Tidak memberikan perlindungan. Kenapa diberikan perlindungan? Ada yang tahu? Karena kita tahu dimulai dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Allah tidak pernah mendapatkan hidup yang damai sejahtera dikarenakan banyak orang yang tidak suka. Tidak suka karena mereka percaya kepada Allah. Tidak suka karena mereka selalu melakukan kebaikan sekalipun mereka mendapatkan hal-hal yang tidak baik. Coba lihat dalam perjanjian lama ketika Nuh diperintahkan oleh Allah membangun sebuah bahtera yang besar. Coba lihat apa respon daripada orang-orang di sekitarnya. Mereka menertawakan kan? Bahkan menganggap bahwa Nuh itu sudah tidak waras. Dikatakan, bagaimana mungkin? Untuk apa gunanya engkau membangun perahu yang begitu besar di darat? Katanya. Itu adalah suatu perbuatan yang tidak masuk akal. Lalu demikian juga coba ingat, ada 3 orang pemuda karena imannya kepada Allah mereka mendapatkan ujian. Hal itu menandakan bahwa memang orang yang percaya kepada Allah itu tidak pernah mendapatkan respon atau perbuatan yang baik dari, bukan tidak pernah ya, tidak selalu mendapatkan perbuatan yang baik dari orang-orang di sekitarnya. Siapa nama 3 orang pemuda itu? Ketika mereka dilemparkan ke api yang bernyala-nyala karena tidak mau menyembah raja yang berkuasa pada saat itu. Dikatakan namanya adalah Sadrak, Mesak, lalu Abednego. Lalu siapa lagi yang dikatakan nana di lobang singa pam pam pam? Siapa itu namanya? Daniel. Nah, masih banyak lagi gambaran kehidupan orang percaya yang tidak selalu mendapatkan sikap atau perbuatan yang baik. Nah, dalam perikop kita hari ini ternyata hal itu juga dijumpai. Ketika Yesus naik ke sorga, dia sudah menjanjikan, jangan takut, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Aku akan mengutus yang mampu memberikan engkau kenyamanan, kekuatan dan percaya diri untuk tetap memberitakan Injil dan tidak takut akan apapun. Ketika orang-orang banyak itu melihat kerumunan orang yang percaya kepada Yesus, kepada Tuhan Allah itu sedang dihinggapi oleh lidah api dan menggunakan bahasa-bahasa yang berbeda, orang-orang mengatakan, wah itu mabuk itu katanya. Adik-adik tahu nggak orang yang mabuk itu seperti apa? Kenapa orang bisa mabuk? Seseorang bisa mabuk karena dia mengkonsumsi minuman beralkohol yang sebenarnya tidak baik untuk tubuh. Kenapa dikatakan tidak baik untuk tubuh? Karena setelah dia meminum minuman itu dengan porsi yang banyak, maka dia akan kehilangan kesadarannya. Tubuhnya akan sempoyongan ketika dia berjalan tidak tentu arah, bisa menjadi jatuh tiba-tiba, lalu bangkit kembali, lalu jatuh kembali, bisa ke depan, bisa ke belakang, bisa ke kanan atau ke kiri. Lalu akibatnya dia berbicara dengan tutur bahasa yang tidak jelas. Jadi istilahnya seperti tengah merepet-repet, ya. Nada bahasanya orang bertanya apa, dia jawabnya apa. Seperti itu kira-kira gambaran orang yang tengah dalam keadaan mabuk. Tapi dikatakan dalam firman Tuhan, orang yang hadir pada saat itu, yang dikatakan orang banyak itu dalam keadaan mabuk,
Mereka berkata-kata tapi saling mengerti. Coba bedakan ya antara orang mabuk yang benar-benar mabuk dengan yang dikatakan seolah-olah mabuk oleh orang-orang itu. Berbicara dalam banyak bahasa, tetapi orang-orang yang hadir itu bisa saling mengerti satu sama yang lain. Namun orang yang mengatakan mereka itu mabuk, jelas mereka tidak mengerti. Karena apa? Mereka tidak dihinggapi oleh Roh Kudus yang membukakan mata, membukakan pikirannya untuk mengerti apa yang diucapkan oleh orang-orang yang dihinggapi oleh Roh Kudus itu. Nah, adik-adikku yang terkasih, ada banyak tanda yang diberikan oleh Allah sebagai bentuk perlindungan dan penyertaan kepada umatnya. Bisa melalui orang, bisa juga lewat media apapun. Dalam perjanjian lama coba lihat ketika umat Israel keluar dari perbudakan Mesir, semasa mereka berjalan menuju tanah Kanaan dengan sekian waktu lamanya, Allah memberikan apa sebagai perlindungannya? Dikatakan pada waktu siang hari Allah memberikan tiang awan. Lalu sesudah malam datang Allah kemudian memberikan apa? Tiang api. Tujuannya ini apa? Menjaga mereka supaya jauh dari segala hal-hal yang jahat yang bisa menghilangkan nyawanya. Nah, dalam perjanjian baru juga dikatakan ada tanda yang diberikan oleh Allah yang menyertai umatnya supaya mereka tetap berani. Supaya mereka terhindar dari hal-hal yang jahat. Apakah itu? Yaitu Roh Kudus. Nah, itulah peran daripada kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan setiap orang. Memelihara kehidupannya, memberikan dia keberanian, memberikan dia hikmat bijaksana, mengajarkan kepada dia bagaimana bertutur kata yang baik, dan bagaimana bersikap terhadap orang lain yang ada di sekitarnya. Roh Kudus itu memiliki peranan penting dalam kehidupan setiap umat yang percaya. Maka hari ini jangan pernah kecil hati, jangan pernah kecewa ketika orang berkata bahwa kehidupan orang Kristen itu saat dia dihinggapi oleh Roh Kudus, ketika kita selalu melakukan perbuatan baik, walaupun orang tidak menerima dengan baik, tapi kita terus berbuat, jangan kecewa. Tetaplah melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Jangan pedulikan bagaimana respon orang terhadap perbuatan baik yang engkau berikan. Kiranya adik-adikku senantiasa kuat di dalam melakukan tugas-tugasmu sebagai anak-anak kerajaan Allah. Jangan berpikir anak-anak itu tidak bisa menjadi kesukaan bagi Tuhan. Justru ketika anak-anak selalu melakukan yang terbaik, maka mereka dikatakan menjadi sukacita, menjadi kebanggaan dan teladan yang baik bagi orang-orang di sekitarnya. Selamat menyambut dan merayakan hari keturunan atau turunnya Roh Kudus. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menempa hidupmu menjadi kesukaan baginya. Amin. Ya adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Ayub 32 ayat 8. Kita baca sama-sama ya adik-adik. Tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Kita baca satu kali lagi adik-adik. Tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa membentuk kami menjadi anak-anak kesukaan di hadapan-Mu. Melalui kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah kehidupan kami umat yang percaya kepadamu, senantiasa memampukan kami melakukan yang terbaik di hadapan-Mu. Berkati kami Tuhan anak-anak sekolah minggu, supaya kami tumbuh menjadi anak-anak yang berani,
yang senantiasa meneladani perbuatan-Mu, meneladani kasih-Mu, supaya kami bersama-sama dengan keluarga kami dan orang-orang di sekitar kami senantiasa tinggal di dalam damai sejahtera. Berkati juga ya Tuhan Mama Papa supaya senantiasa dalam keadaan sehat penuh sukacita. Beri mereka kesabaran, umur yang panjang, dan berkati pekerjaannya, supaya mereka senantiasa memberikan yang terbaik bagi kami, dan kami mampu menjadi kebanggaan bagi mereka, terlebih utama menjadi kesukaan di hadapan-Mu. Demikian juga dengan kakak abang guru sekolah minggu, Amang Inang Parhalado dan Amang Inang Pendeta, senantiasa setia dalam tugas pelayanan mendampingi kami anak-anak sekolah minggu. Beri mereka juga kesehatan, beri mereka juga umur yang panjang, kekuatan dan sukacita, supaya mereka senantiasa melaksanakan tugas pelayanannya di dalam hati yang bersukacita. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan senantiasa membimbing kami. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi, betapa kita tidak bersyukur, betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah, itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah bagi mereka bermandi cahaya surya nan cerah, di tingkat kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdiri semuanya, lalu lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin.